Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas masalah tabel. Nah, tabel di sini adalah kita akan menampilkan data yang tersimpan di database ke dalam sebuah tabel. Nah, berikut untuk pengoperasian program. Nah, di sini kita akan buat nama, NIS, kelas, alamat, dan nomor HP. Nah, ketika kita akan menambah data, nah otomatis data yang telah tersimpan di database juga akan muncul di tabel yang kita buat di dalam form. Nah, jadi fungsinya di sini adalah menampilkan data yang telah disimpan di dalam tabel database. Untuk itu kita akan membuatkan tabel di bawah form yang sudah kita buat. Nah, yang pertama adalah kita akan masuk ke swing container. Nah, pada swing container di situ ada swing control. Nah, kita cari di situ ada tabel. Nah, klik tabel dan kita arahkan ke bagian bawah. Nah, di situ ada titel 1, titel 2, titel 3, dan titel 4. Fungsinya adalah untuk memberikan judul pada kolom. Nah, untuk caranya adalah tinggal kita klik kanan pada tabel. Oke, di sini kita akan buat atau ubah titelnya. Sebelum kita ubah, kita akan buat nama variabelnya menjadi jtabel. Nah, ini akan memudahkan kita nantinya menemukan tabel kita. Nah, kita beri nama jtabel. Selanjutnya kita akan ubah titel 2, titel 3 itu menjadi nama, NIS, kelas, alamat, dan nomor HP. Nah, caranya tinggal kita klik 2 kali dan di titel 1 kita akan ubah menjadi nama, di titel 2 nanti NIS, titel 3 kelas, titel 4 alamat. Nah, karena titelnya di sini ada 4 baris, nah kita bisa tambahkan titel 5. Di sebelah kiri atau sebelah kanan kita itu ada insert. Nah, setelah kita buat alamat, kita insert satu lagi untuk baris. Nah, karena untuk nomor HP belum kita isi. Nah, di sana kita tuliskan nomor HP. Nah, karena posisinya itu ada di nomor 4, maka kita pilih move up untuk posisi nomor HP berada di paling bawah. Nah, setelah selesai kita oke kan dan close. Nah, di sana ada nama, NIS, kelas, alamat, dan nomor HP. Itu berdasarkan form yang di atas. Jadi ketika kita mengisi data, otomatis nanti datanya akan muncul di bagian tabel. Nah, kita masuk ke source program. Nah, hal pertama kita lakukan adalah, nah kita akan membuatkan kode program untuk tabel. Nah, kita pergi ke unit komponen. Nah, di situ pada unit komponen kita enter dan kita akan buatkan dengan nama load tabel. Nah, kita akan membuat kelas method baru dengan nama load tabel. Nah, kemudian titik koma dan di situ ada tanda seru lampu. Silahkan diklik tanda seru lampu itu. Nah, itu akan mengarahkan kita ke kelas baru. Nah, create method load tabel. Nah, setelah diklik kita akan scroll ke bawah. Nah, di situ ada private void load tabel. Kita hapus throw new-nya. Nah, yang abu-abu juga boleh dihapus atau ditinggalkan. Nah, kita akan buatkan kode programnya untuk membuat kode program untuk tabel. Nah, untuk load tabel di sini dia akan berfungsi pada tabel button nantinya. Nah, tetapi untuk private void ini adalah rumus yang menghubungkan antara data yang ada database ke data Java kita. Nah, di sini kita buat default tabel. Nah, di situ kita bisa pilih nama tabel kolom model. Nah, kita enter default tabel model. Nah, gunakan kontrol spasi. Nah, di sini akan membantu kita untuk menuliskan kode program yang betul, karena nanti dalam pengetikan bisa jadi datanya tidak terbaca oleh Java-nya. Nah, usahakan menggunakan kontrol spasi. Nah, pada default tabel model ini kita akan membuatkan model, nah kolom atau baris yang akan dimuatkan datanya. Contoh di sana ada nomor. Nah, yang pertama adalah nomor. Nah, nomor itu tidak kita buatkan di titel. Nah, karena untuk di titel itu hanya sebatas desain pada form. Nah, pada intinya adalah nantinya ketika program itu berjalan, kita bisa menambahkan titel di load tabel di default tabel model. Nah, model kolom yang pertama adalah nomor, yang kedua adalah nama, yang model kolom keempat itu adalah kelas,
Nah, walaupun kelas itu adalah select item, tapi untuk datanya hampir sama semuanya. Nah, kemudian setelah kelas kita akan tambahkan model yang kelima, itu adalah alamat. Nah, alamat, dan kemudian yang terakhir kita tambahkan itu adalah nomor HP. Nah, tambahkan namanya alamat dengan tanda kutip 2, dan yang terakhir kita buatkan nomor HP. Nah, selanjutnya kita masuk ke menghubungkan antara database MySQL ke dalam program Java NetBeans. Kita ketikkan try kontrol spasi, nah pilih yang try sesuai dengan sistem yang dikeluarkan. Oke, di situ tanda kurung awalnya bisa jadi kurang, bisa jadi berlebih, maka kita akan tambahkan. Nah, selanjutnya kita akan buat rumus. Nah, int, nah integer nomor sama dengan 1, kemudian titik koma, string, oke, kemudian SQL sama dengan, nah tanda kutip 2 ini adalah untuk membuat atau memanggil tabel database-nya. Nah, select, oke, kemudian untuk selanjutnya kita buatkan bintang from data siswa. Oke, ini disesuaikan dengan nama tabel kita di database. Oke, selanjutnya kita, nah karena kita hanya memanggil tabel secara keseluruhan, maka kita buatnya secara umum, yaitu cuma memanggil tabel yang ada pada data siswa. Misalnya kita buat untuk penghubungnya adalah Java SQL connection con. Nah, seperti biasa kita buatkan itu koneksinya sesuai dengan konfigurasi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, dengan nama config. Nah, kita lihat lagi kalau misalkan koneksi nanti dibuat, berarti koneksi yang kita tambahkan. Nah, kalau config berarti config. Oke, di sini kita buat config db-nya. Nah, kemudian untuk penutupnya titik koma. Selanjutnya adalah kita buat Java titik, nah SQL titik. Sini kita lihat statement. Nah, untuk statement itu ada S-nya besar, ada S-nya kecil, itu perlu diperhatikan. Maka perlunya bantuan dengan menggunakan keyboard, itu kontrol spasi, supaya huruf besar kecilnya bisa sama. Nah, situ ada titik create statement, titik buka kurung tutup, titik koma. Kemudian ada Java titik SQL. Kemudian di situ kita akan pilih result set. Nah, selanjutnya adalah kita res. Kemudian sama dengan stm statement titik x, nah execute query SQL, nah kemudian titik koma. Kemudian untuk while-nya kita buatkan itu adalah res titik next. Oke, kemudian buka kurung awal. Nah, di sini kurung awalnya kita lihat apakah kelebihan atau kurang. Nah, di situ kita tambahkan kurung awalnya, kita enter ke bawah. Jadi untuk kurung awal tidak perlu bingung. Kita lihat saja pasangannya, misalkan kurang kita tambah, kalau berlebih kita hapus satu. Nah, satu kurung awal itu kalau kurang biasanya dia akan keluar tanda seru yang banyak. Kalau kelebihan biasanya tanda serunya ada beberapa dan ditambah dengan tanda seru bola lampu. Nah, di sini kita buatkan model titik add kolom. Nah, kolomnya apa saja? Nah, kolom objek di situ adalah yang pertama kita buatkan dia itu new object. Nah, kemudian kita buka kurung tutup siku. Nah, nomor plus koma res titik get. Nah, get kita buat di sini adalah get string, kemudian tanda kutip.
Nah, di sini bukan karena kutip. Di sini kita buat kolom indeksnya itu res. Nah, selanjutnya kita copy pastekan saja ke sebelah kanan, karena untuk kode programnya sama, hanya penomoran dari masing-masing kolom itu berbeda. Karena kita punya kolomnya ada 5, ada 6, maka kita buatkan 1 sampai 5 atau sampai 6 nantinya sesuai dengan isian form kita. Oke, di sini kita buat 4 dan kemudian satu lagi kita tambahkan ke stringnya adalah 5. Oke, kan kita akhiri dengan titik koma. Nah, kita bisa hitung berapa jumlah kolomnya. Nah, di sini ada 5 kolom. Oke, selanjutnya kita enter di setelah kurung awal. Nah, kita tambahkan untuk JTabel. JTabel inilah nama variabelnya. Nah, maksudnya adalah di mana disimpan atau ditampilkan data yang telah ada di database. Nah, ditampilkan di JTabel yang telah kita buat di form data siswa pada Java NetBeans. Nah, kemudian set model, kemudian buka kurung model. Oke, selanjutnya adalah kita tambahkan load tabel itu di button tambah data, load tabel, supaya nantinya ketika ditambah atau kita klik tambah data, otomatis datanya keluar di tabel. Kalau kita tidak buatkan, maka dia tidak akan muncul. Kita jalankan program. Oke, program kita jalankan, kita akan lihat perubahannya dari tidak ada tabel menjadi ada tabel. Nah, dari data yang disimpan di database, kita panggil dan kita tampilkan di tabel. Itu sudah tampil datanya, data sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah kita coba untuk tambahkan data baru. Nah, sekarang kita isikan nomor HP. Nah, kemudian kita tambah data dan penyimpanan bersih dan datanya bertambah secara otomatis. Oke, sekian untuk menambahkan atau menampilkan data dari database ke tabel Java NetBeans.